Peperangan Uhud, yang mana peperangan Uhud ini di sinilah Pak tempatnya Pak, tempatnya, dan ini makamnya syuhada Uhud. Ini Pak makamnya ada yang dimakamkan secara massal, ada yang 3, ada yang lebih dari 3 ini Pak. Ini tempatnya ini. Karena yang meninggal, yang gugur semua itu sebanyak 70 lebih daripada pasukan Muslim. Di antaranya siapa yang meninggal Bapak? Yaitu paman Nabi, yaitu bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini Bapak memang ada yang dendam. Karena apa? Pamannya memang yang dibunuh waktu perang Badar. Di perang Badar itu pamannya dibunuh, sehingga dia ini mempunyai budak Bapak yang bernama Wahsy. Wahsy ini hebat dalam nombak. Tombak dia, main tombak tuh hebat dia. Sehingga memang budak ini dengan majikannya disuruh, nanti kau ngambil kesempatan di kala-kala perang, ambil posisi yang aman, tepat ketika ada Sayyidina Hamzah di situ, suruh tombak. Di situ tepat Bapak, ketika ditombak oleh Wahsy, mendapat kesempatan Wahsy, pas kena di sininya Bapak. Di bawah pusarnya ketika ditombak oleh Wahsy. Itu tatkala memang Bapak Sayyidina Hamzah waktu itu awalnya kan perang tanding Bapak. Pasukan Muslim itu menang Bapak. Pasukan Muslim itu menang. Terus setelah menang, pasukan Muslim ini kan banyak. Orang kafir Quraisy itu kan 3.000 pasukan. Banyak membawa harta, bawa banyak bekal. Ketika perang terjadi, itu kalah orang kafir Quraisy. Dan harta-harta itu banyak yang ditinggal, berserakan. Nah, orang pasukan Muslim itu terpedaya daripada harta yang mereka tinggalkan. Berebutlah mereka. Nah, yang di Jabal Rumah, yang Rasulullah sudah pesan 50 orang tuh jangan turun, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, jangan turun, kata Rasulullah. Ketika mereka yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Zubair, tapi sahabat Abdullah bin Zubair ini Pak tak ngasih dia, jangan turun. Ingat pesan pada Rasulullah SAW, apapun yang terjadi jangan turun, kecuali Rasulullah memerintahkan suruh turun, barulah turun. Nah, ketika pasukan yang di sana ini, sedangkan pasukan intinya itu di sana Pak, karena posisinya begini. Ini pasukan dari kafir Quraisy. Di sini pasukan Muslim. Jadi pasukan Muslim ini Pak dilindungi oleh pasukan yang 50 orang di sana yang ditugaskan oleh Rasulullah, yaitu pasukan manah. Bagian pemanah di sana Pak. Nah, ketika di situlah Pak kuncinya di sana. Nah, ketika dia mengikuti Pak turun, ikut merebut harta-harta ghanimah yang ada. Mereka disitulah pasukan berkuda dari Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid belum masuk Islam, masih kafir. Ketika itu mengitarilah di situ Pak. Dia terus dari belakang sana mengambillah posisi di situ. Sahabat Abdullah bin Zubair menjadi korban di situ Bapak. Karena tidak ada sebagian besar, hanya sisa 3 orang aja. Dari 50 orang sisa 3 orang aja yang bertahan di sana. Mana mau menang, sedangkan dari pasukan berkuda orang kafir Quraisy ini sebanyak 700. Di situ di situlah orang kafir Quraisy yang di atas sana tinggal memanah dari atas pasukan kita. Sehingga di situlah sampai Rasulullah di situ sampai akan mengalami kecelakaan yang sangat sampai hampir meninggal. Memang di situ Pak, memang orang-orang munafik, yaitu orang-orang Yahudi, memang menyimpan istilahnya ranjau gitu Pak, gali lubang dengan dia, cuma ditutup dengan pasir, tak nampak. Rasulullah itu sempat jatuh di situ dan Rasulullah pun pingsan di situ. Ketika jatuh Rasulullah ketahuan sama orang kafir Quraisy, dipanah, ada yang dipukul dengan dan tombaknya sampai gigi sehirinya Rasulullah ini tanggal Bapak. Di situ cuman oleh sahabat Abu Talhah Al-Ansari ini yang menyelamatkan. Abu Talhah Al-Ansari menyelamatkan Rasulullah Bapak. Bayangkan, udah semraut kan, udah posisi udah kalah. Pertama kita menang, namun kalau ini kita posisi kada kalah. Rasulullah dilindungi oleh sahabat Abu Talhah Al-Ansari sampai 70 luka banyaknya Pak. Abdullah Al-Ansari. Terus yang Sa'ad bin Abi Waqqas lagi yang melindungi Rasulullah. Ini luka semua, parah semua Pak. Rasulullah pun di sininya pokoknya kena tombak segala macam lah. Namun Rasulullah lama-kelamaan dibawa lari ke lereng gunung Uhud itu Pak. Dibawa lari, diselamatkan gunung Uhud. Karena apa? Pintarnya orang waktu itu, orang Quraisy, dia tuh membuat isu Muhammad udah meninggal katanya kan.
Muhammad meninggal katanya. Sehingga orang pasukan kita, pasukan Muslim down. Alah, Nabi Muhammad udah meninggal katanya. Apa lagi yang mau diperjuangkan kita kalau udah Nabi Muhammad meninggal kata dia kan? Sehingga mereka down, Pak. Namun daripada pasukan-pasukan kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tetap semangat. Itu isu buta aja kata dia. Isu memang sengaja dihembuskan. Mereka menyelamatkanlah. Alhamdulillah Nabi Muhammad terselamatkan, Pak. Sampailah sebenarnya memang daripada sejarah yang mengatakan sebenarnya posisinya tidak kalah. Kenapa tidak kalah? Kalau memang kalah, orang kafir Quraisy itu nyerangnya sampai ke Madinah. Ngapa kalau kita tak nyerang sampai Madinah? Berarti orang kafir Quraisy itu takut. Gitu, ada versi sejarah seperti itu. Nah, inilah bagian daripada sejarah singkatnya, Pak. Kita tawasul dulu kirim Fatihah ya kepada syuhada. Ini sebanyak 70, Pak. Di antaranya Sayyidina Hamzah paman Nabi Muhammad. Terus sahabat Mus'ab bin Umair yang meninggal. Sahabat Mus'ab bin Umair, Pak, yang menyebarkan sebelum Rasulullah hijrah, yang menyebarkan agama Islam pertama kali yang ditugaskan oleh Rasulullah, Mus'ab bin Umair ini, Pak. Mus'ab bin Umair ini memang handal dalam berbicara, dalam anggaplah berpidato. Al-Quran pun beliau pandai begitu, sehingga ditugaskan. Pak Haji, kita tawasul kirim antum Pak Haji. Kita antum Pak Haji minta tolong barokahnya.